arti kemanusiaan buat saya bahwa apabila kita punya charity terhadap sesama, dan itu sangat jarang dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sekarang itu manusia semakin egois, yang dipikirkan dirinya sendiri, atau karena mungkin kurang interaksi ya dengan sesama ya. SR buat saya itu organisasi sosial yang bisa mengcover orang-orang seperti saya yang punya keinginan bisa membantu sesama, tapi belum ada wadahnya. Ketemu SR ini pas banget. Motivasi terbesar itu tadi, supaya kita bisa bermanfaat untuk sesama ya. Dulu sewaktu kita belum ketemu SR, waktu melihat saudara-saudara kita yang memerlukan, kita hanya bisa kasihan seperti itu. Tapi setelah ikut SR, kita punya wadah, kita bisa setidaknya bukan hanya mengeluh kasihan, tapi bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kalau jadi guru honorer itu pengabdian, Mas, full pengabdian. Kalau soal honorer jangan ditanyakan, tidak perlu menyebutkan besarannya. Saya kira semua orang udah banyak yang tahu, itu murni-murni pengabdian sekali. Rasanya gimana ya, ada kepuasan, kita bisa berbagi ke anak-anak ya. Kita misalkan seminggu nggak ketemu mereka juga ada rasa kangen. Enjoy aja, justru saya merasa senang ketika saya jadi guru honorer, saya masih punya banyak waktu untuk SR gitu. Kalau masih jadi guru honorer seperti ini, saya paling ke sekolah seminggu 3 kali, selebihnya untuk SR, pulang sekolah untuk SR. Kita tahu karena udah sering bersinggungan dengan orang dengan penyakit seperti itu, bahkan kita tahu endingnya bagaimana. Tapi kan kita nggak mungkin bersikap di depan pasien, oh kalau yang kemarin tuh kita tangani seperti ini, kan nggak mungkin. Tetap di depan pasien kita harus menjaga semangatnya untuk tetap harus bisa sembuh. Walaupun saya sendiri udah tahu endingnya gimana. Pasien dampingan kita itu pasti ada 2 kemungkinan ya, 1 sembuh, kemudian 2 dalam artian meninggal, seperti itu. Dan yang sembuh biasanya anak-anak. Kemudian kalau untuk pasien penderita CA mamai atau CA cervix itu biasanya ya endingnya meninggal, karena pengobatan yang dilakukan kan hanya untuk memperpanjang umur mereka. Itu ada namanya Irma ya, Irma dari Ngawi, itu masih muda, Mas, masih 20 tahun yang kena CA mamai itu ya. Itu kita dampingi ya dari Ngawi pelosok menuju ke Magetan aja. Antara Magetan Ngawi ke Magetan sama Magetan ke Solo itu jaraknya sama. Jadi seperti yang jenengan tahu, kemarin kita jemput ya, kemudian pagi kita berangkat. Nah itu saya ada ikatan emosi karena kita antar jemput, sering ketemu, sering share seperti itu. Pada saat meninggal itu jam 2 malam, itu saya nggak bisa menyertai dia, nggak bisa mengantarkan dia, mengambil dia dari Solo ke Ngawi. Itu bagi saya kurang full gitu loh mendampingi. Banyak cerita yang mendorong ke sana ya. Pertama, saya pernah ngobrol dengan Bapak kalau memang beliau ini pengen umroh. Terus kemudian tanggal 8 Maret 2017 itu ada teman saya, teman kuliah, lama nggak kontak, teman saya satu kamar dulu waktu kuliah. Tiba-tiba dia ngirim foto di depan Ka'bah dengan nama saya, Ervin, saya panggil kamu dari sini gitu. Sebulan kemudian ada peristiwa longsor di Ponorogo, Mas. Itu tanggal 1 April. Nah, saat kita lagi sibuk ngumpulin baju bekas atau ngumpulin bahan-bahan makanan untuk sana, suatu sore tanggal 8 Mas Sapwari telepon saya, Mbak, saya ada mana yang harus disampaikan. Seperti apa, Mas? Ini ada donatur yang memberikan 1 tiket umroh gitu. Saya surprise sekali, nangis waktu itu. Kemudian saya bilang lagi, tapi Mas, kalau misalkan saya minta untuk bapak saya gimana? Soalnya pengen itu bapak saya gitu. Mas Sabtu telepon lagi, saya belum sampaikan ke bapak waktu itu. Sorenya telepon lagi, Mbak, wes awakmu budal loro berangkat berdua sama bapak. Itu luar biasa sekali. Ya nggak nyangka ya.
Dan itu tanggal 8 itu Mas aku langsung bilang berangkatnya tanggal 4 Mei. Kita hanya dikasih waktu 3 minggu untuk mengurus semuanya, sambil juga ngurus move seperti biasa dan ngurus bencana Ponorogo. Itu benar-benar ya lumayan rewel lah untuk mengurusnya. Tapi alhamdulillah pada hari-hari yang ditentukan bisa selesai. Perjalanan itu memang masing-masing orang beda, walaupun mungkin kalau dilihat orang saya nggak bahagia mungkin ya dengan kondisi saya seperti itu, tapi nggak masalah. Well, buat orang lain itu urusannya. Saya nggak masalah ketika dinilai orang seperti ini. Saya bahagia, saya mendapatkan apa yang saya inginkan, cinta dari semua pasien, kasih sayang, kepercayaan, itu lebih dari semuanya. Perjalanan saya itu sudah cukup sesuatu yang harus saya syukuri. Ya, setiap kali saya ketemu pasien, saya pasti minta doa satu, Pak Bu doakan saya sehat. Saya nggak minta apapun, doakan saya sehat, keluarga saya sehat, karena dengan sehat dan ketika saya diberikan sehat, itu saya merasa kaya sekali, sangat kaya sekali. Nggak bisa menghitung kekayaan saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu udah nggak ternilai, udah nggak bisa. Dibanding kegiatan apapun, dibanding kegiatan keluarga, teman, sekolah, bagi saya SR kegiatan selalu nomor 1.